Pemirsa, dalam launching e-retribusi ini pun juga dilakukan penyerahan kris kepada 4 pedagang pasar yang diserahkan langsung oleh Bupati Kediri, Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Kediri, Perwakilan Bank Jatim, dan Kepala OJK Kediri secara bergantian. Awalnya berat pakai mobile banking Bank Jatim, tapi saya lihat fiturnya user friendly ya, mudah untuk dioperasikan, tulisannya besar-besar, jadi orang tua menurut saya tidak akan mengalami kesulitan untuk menggunakan kris. Dan kris itu selalu di tampilan halaman pertama. Begitu masuk di user ID-nya dimasukkan, passwordnya dimasukkan, langsung muncul ininya, fitur krisnya di pojok kanan bawah, kiri atau atas. Jadi itu semuanya memudahkan orang tua karena tinggal diklik krisnya, keluar ininya, scanningnya, habis itu cari kris yang mau di-scan. Setelah itu langsung di-input nominalnya. Lebih mudah ketimbang transfer biasa di ATM yang harus beberapa langkah. Gitu. Jadi kris itu benar-benar menyebabkan transaksi menjadi lebih mudah dan ya terhindar dari uang palsu tentunya buat para pedagang di pasar ya, dan semua pihak terhindar tadi dari penyebaran virus COVID di tengah pandemik ini. Dan jualannya bisa 7 kali 24 jam. Kalau masang di online itu siapapun malam melihat ini ada barang yang bisa dibeli udah langsung transaksi, tinggal mau dikirimnya kapan. Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan secara simbolik program sosial Bank Indonesia atau PSBI kepada Sekretaris Forum Komunitas Pedagang Mandiri yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Dan terakhir dilakukan penyerahan hadiah undian kredit multiguna Bank Jatim oleh Bupati Kediri. Bahwa saya menghimbau untuk seluruh ASN yang ada di pemerintahan Kabupaten Kediri, kalau mau ngambil kredit bisa menggunakan Bank Jatim karena akan banyak manfaatnya nanti. Jadi kalau ada yang mau nyicil mobil, nyicil apapun bisa menggunakan kredit KMG ya, kredit multiguna yang dimiliki oleh Bank Jatim. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya banyak nikmat dan juga karunia. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Jatim, khususnya Bank Jatim Cabang Pare yang telah banyak membantu saya dalam proses permodalan kredit multiguna. Jadi saya pinjam ke Bank Jatim untuk investasi dan lain-lain, terus kemudian mendapatkan kupon dan itu diundi di Bank Jatim Surabaya. Jadi salah satunya adalah nama saya ada, alhamdulillah. Setelah dilakukan launching kris di Pasar Induk Pare, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke dalam pasar dan mencoba sistem pembayaran digital menggunakan aplikasi kris. Dipastikan penggunaan platform kris tidak hanya lebih transparan, tapi juga lebih aman dan mampu mencegah penularan COVID-19 karena tidak menggunakan sentuhan tangan. Kris itu lebih mudah, lebih fleksibel pembayaran, itu nanti tidak ada akumulasi pembulatan, misalkan 5.250 tetap gitu. Kalau yang
manual, tunai itu kan dibulatkan 5.500, jadi kan lebih efektif. Terus kita tidak ribet, praktis ya, cepat gitu. Di pasar induk Pare sendiri kita sekarang baru sampai di angka 50%, maka tadi tugasnya adalah mensosialisasikan untuk penggunaan kris ini supaya paling tidak mencapai angka 80-90%, supaya ini bisa terjadi di pasar-pasar yang lain. Kalau 50% realisasinya belum berjalan dengan baik. Jadi ini kita masih sosialisasi terus dengan para pedagang yang ada di sini. Program digitalisasi ini menerapkan sistem pembayaran non-tunai menggunakan KRIS atau Quick Response Kode Indonesian Standard. KRIS sendiri dikembangkan oleh industri sistem pembayaran yang bekerja sama dengan Bank Indonesia agar transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Yang pertama, ini di tengah pandemi kita akan contactless, artinya tidak akan bersentuhan secara langsung. Karena media penularan yang cukup tinggi itu adalah dengan transaksi uang. Uang ini dipegang oleh banyak orang, nah disitulah bakteri ada. Nah, makanya dengan adanya kris ini, yang pertama lebih cepat, lebih transparan. Jadi artinya kebocoran uang itu kita bisa cari tahu bocornya ada di mana. Dengan adanya transaksi elektronik ini tidak mungkin terjadi kebocoran tersebut. Jadi artinya, tadi Pak Sofyan menyampaikan ada di beberapa daerah tadinya ada kebocoran sekian miliar, semenjak menggunakan kris kebocoran tersebut tidak terjadi. Dan ini kita harapkan terjadi di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Kediri. Ya. Dengan tema yang saat ini lebih mengedepankan digitalisasi, hal-hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak lain adalah memberikan rasa aman dalam bertransaksi, juga untuk menghindari adanya kebocoran retribusi. Serta teknologi yang digunakan juga memudahkan dan lancar 7x24 jam. Semua Bank Indonesia yang ada di 46 kota kabupaten dari Sabang sampai Merauke melakukan hal yang sama. Jadi insya Allah mudah-mudahan nantinya dengan proses digitalisasi ini ke depan kita bisa melihat nanti ekonomi Indonesia itu menjadi perekonomian digital. Walaupun pedagangnya masih orang-orang tradisional, orang di desa seperti kita di Kabupaten Kediri ini, tapi teknologi yang digunakan dimanfaatkannya memudahkan terjadinya transaksi secara lancar 7x24 jam tanpa harus terbebani nanti tertular oleh COVID-19 karena non tunai. Dengan dilaunchingnya program digitalisasi berupa pembayaran retribusi menggunakan kris di Pasar Induk Pare ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal sehingga dapat membantu menumbuhkan ekonomi daerah di Kabupaten Kediri.